Jadi kitabnya bentuknya seperti ini. Ini juga dengan terjemahannya. Nanti mungkin Ustadz Sigit dan teman-teman lainnya juga nanti sesuai dengan penerbitnya yang mana ya. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang dibagi satu jilid, satu buku, ada yang dibagi dua buku dan lain sebagainya. Silahkan membeli dimanapun ada, insya Allah di media sosial agency atau kemudian Togamas atau di Sarana Hidayah, Ihya dan lain sebagainya, di toko buku di shopping center juga masih ada ya shopping center ya, di barang lahan kita atau dimanapun ya, dimanapun sehingga teman-teman bisa mengikuti kajian ini dengan baik. Dan mungkin teman-teman yang baru saja hadir pada malam hari ini bahwa sesuai dengan tradisi kajian malam Sabtu sebelum kajian ini dimulai, kami biasanya kita akan tilawah dahulu. Oleh karena itu, bagi teman-teman, kami harap membawa Al-Quran untuk malam Sabtu berikutnya. Baik, teman-teman sekalian, di belakang sudah ada snack, ya, silahkan nanti kalau mau diambil seadanya, monggo. Nah, teman-teman sekalian, pada malam hari ini sesuai dengan jadwal yang akan membahas kitab Riyadhus Shalihin adalah Ustadz Sigit Yulianta, STMSI. Kalau ada yang belum kenal, beliau adalah pengasuh pondok pesantren Tahfidz Quran Nurani Insani di Jalan Wates, kilometer 8 di Sumber Gamol, Balik Catur Gamping, Kabupaten Sleman. Nah, sesuai dengan jadwal pada malam hari ini, kemarin sudah mencapai kalau tidak salah bab 15. Dan sekarang kita akan masuk ke bab 16, yaitu menjaga kelestarian sunnah dan tata tertibnya kalau di kitab cetakan saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah teman-teman, marilah kita buka pengajian kita kali ini dengan bersama-sama membaca tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini 8:30, nanti mungkin sampai jam 9:30 kurang, sehingga nanti kami akan adakan forum tanya jawab dengan teman-teman sekalian kepada Ustadz Sigit. Nanti silahkan sesuai dengan yang ada di Riyadhus Shalihin boleh, atau di luar kompleks juga boleh. Mau berbicara, mau tanya masalah akidah, fikih, akhlak ataupun perkembangan terkini, kami persilahkan. Baik, kepada yang kami hormati Ustadz Sigit Yulianta, STMSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wabillahi rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bagian dari orang yang terdorong untuk mengkaji agamanya, menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang bersungguh-sungguh di dalam memahami perintah Allah dan Rasulnya, menjadi bagian dari orang-orang yang beriman yang demikian cinta kepada Allah dan Rasulnya, menjadi bagian dari orang yang rela mengorbankan sebagian harta, waktu, usia kita untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada uswah hasanah teladan kehidupan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu terjaga cinta kita kepada beliau yang menjadi motivasi luar biasa bagi setiap kita untuk mengikuti sunnah dan keteladanannya, sehingga kita bisa membuktikan sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dalam pengakuan tetapi
dalam pembuktian nyata. Semoga terlimpah pula salam kesejahteraan kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab tentang babun fil amri al-muhafadzatu 'ala sunnah wa adabiha. Bab yang menjelaskan tentang perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Ada 10 kutipan ayat Quran dan 12 kutipan hadis Nabi SAW di dalam bab ini. Yang pertama adalah kutipan ayat Quran surat Al-Hasr ayat 7. Waqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, fakhudhuhu maka ambillah, wa ma nahakum anhu dan apa yang dilarang dicegah olehnya dari kalian, fantahu maka jauhi, tinggalkan itu. Ayat ini sesungguhnya berkaitan dengan kasus khusus, ya, pembagian harta, ya, yang dilakukan Rasul terhadap para sahabatnya. Tetapi pada penutup ayat ini kemudian diungkapkan kalimat umum. Apa saja yang diberikan Rasul, terima itu. Apa yang dicegah kalian darinya, maka jauhi, tinggalkan itu. Para ulama membuat kaidah di dalam melakukan istinbatul hukmi, penarikan kesimpulan hukum dari nas atau dalil semacam ini. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran atau kesimpulan hukum itu diambil dari umumnya lafal, bukan khususnya sebab. Maka asbabun nuzul atau asbabul wurud itu berguna untuk memahami konteks persoalan. Tetapi berlakunya hukum dalam persoalan itu tidak hanya dalam kasus khusus tersebut, ya. Tapi makna umum yang diambil dari kalimat yang diungkap dalam nas dalil tadi itulah yang kemudian dipakai atau diambil sebagai hukum yang berlaku umum. Maka ayat ini sering dikemukakan oleh para ulama untuk menjelaskan apa saja yang diberikan Rasul dalam pengertian ajaran apapun yang diberikan Rasul kepada kita, baik berupa perintah, larangan maupun ketentuan-ketentuan yang lain. Jika itu benar berasal dari Rasul, fakhudhuhu, ambil itu, terima itu, laksanakan itu. Begitupun sebaliknya, apa yang dilarang dan dicegah oleh Rasul dari kita, maka jauhi hal itu, tinggalkan. Ini yang diambil sebagai kesimpulan dari ayat 7 surat Al-Hasr, sehingga berlaku bagi segala hal yang kita terima dari Rasulullah SAW. Problemnya adalah memastikan hal itu berasal dari Rasul atau tidak. Betulkah itu sesuatu yang diberikan oleh Rasul atau hanya dinisbatkan kepada Rasul tapi faktanya tidak? Nah, ini problem memastikan bahwa sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasul itu betul-betul berasal dari beliau. Disinilah para ulama melakukan ikhtiar luar biasa untuk melakukan penelitian terhadap kepastian sesuatu itu berasal dari Rasulullah SAW. Ini yang kemudian berkembang dalam disiplin keilmuan hadis, khususnya dalam ilmu sanad dan ilmu rijal, ya, tentang orang-orang yang meriwayatkan sebuah hadis, ya. Baik, makna umumnya kita bisa tangkap bahwa apapun yang diberikan Rasul kepada kita, terima itu tanpa kecuali, ya. Tidak memilah-milah yang ini diterima dan yang itu tidak. Karena bagi orang yang beriman, maka dia harus menerima secara keseluruhan apapun yang ia dapati dari Allah dan Rasulnya. Karena ada fakta sejarah di mana ya Bani Israel
memiliki pola beragama yang parsial, yang pada sebagian diterima tapi sebagian yang lain tidak diterima, yang yang membuat mereka memiliki pola beragama yang demikian adalah dorongan hawa nafsunya yang cenderung kepada keuntungan-keuntungan duniawi semata. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Kenapa kamu imani sebagian isi kitab dan kamu ingkari sebagian yang lain? Fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Balasan bagi pelaku beragama yang demikian adalah khizyun fil hayatid dunya, kehinaan di kehidupan dunia. Ini pun berlaku bukan hanya bagi Bani Israel. Pola beragama yang sama yang juga bisa jadi dilakukan oleh kaum muslimin juga akan mendatangkan akibat yang sama pula tatkala kaum muslimin ini melakukan pola beragama yang parsial, yaitu kehinaan hidup di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adab, dan di hari kiamat akan dikembalikan pada siksaan yang berat. Yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi yang diucapkan itu semata-mata wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Dua ayat ini untuk menegaskan betapa tatkala Rasul Muhammad SAW menyampaikan agama ini tidak didasarkan oleh kemauannya sendiri, tetapi ia hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam penyampaian agama ini Muhammad SAW maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan, ya, sehingga kalaupun ada kesalahan Allah akan melakukan teguran secara langsung kepada beliau sehingga bisa lurus kembali sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diperintahkan kepadanya. Maka ya, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW hakikatnya adalah wahyu juga, karena Allah Subhanahu wa taala yang membimbing beliau, mengarahkan beliau untuk menyampaikannya, tidak melakukan tambahan, pengurangan, apalagi perubahan dari apa yang mestinya disampaikan kepada manusia, yaitu umat. Bahkan di bagian akhir dari kehidupan Nabi SAW, tatkala beliau melakukan haji wada, haji perpisahan, di hadapan semua yang hadir, beliau menyampaikan khutbah. Lalu di setiap kalimat khutbah itu beliau menyampaikan, bukankah aku telah sampaikan kepada kalian? Dan seluruh yang hadir memberikan jawaban yang sama, benar ya Rasul, engkau telah menyampaikannya kepada kami. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasul sebagaimana Allah perintahkan, dan kita bisa baca dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika engkau tidak menyampaikannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai sifat wajib Rasul. Salah satunya adalah tabligh, menyampaikan. Baik, jadi pada kutipan ayat yang kedua ini kita mendapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang diucapkan oleh Muhammad SAW ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada beliau, sehingga layak untuk kemudian diterima dan diikuti, ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketaatan, kepatuhan kepada Rasul adalah ketaatan dan kepatuhan kepada Allah juga. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh ia taat kepada Allah.
tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Karena mentaati, mengimani Allah berarti juga harus iman dan taat kepada utusannya. Lalu kita bisa baca juga di ayat 31 surat Ali Imran, betapa mengikuti Rasul adalah wujud cinta dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, Muhammad, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jika, maka, itu artinya ada pembuktian. Bukti seorang mencintai Allah adalah mengikuti Rasulnya. Tuhibbunallah, mencintai Allah ini adalah ungkapan untuk menjelaskan seseorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa kita baca di ayat 165 surat Al-Baqarah, tatkala Allah menjelaskan betapa orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ada di antara manusia yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Maknanya adalah menyekutukan Allah dengan selainnya, mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang sampai menghamba. Ini hati-hati dengan masalah cinta. Karena orang yang sudah terlibat dalam hubungan cinta, ia bisa menghamba kepada pihak yang ia cintai. Menghamba itu adalah tatkala kecintaan itu dalam kadar yang demikian besar, lalu menjadi pendorong utama dalam setiap sikap dan perilakunya. Maka kecintaan semacam ini sudah berubah menjadi ilah bagi dirinya. Ya. Orang yang sangat cinta itu akan menjadi diperbudak oleh sesuatu yang dicintai olehnya. Orang senang dengan anjing saja bisa diperbudak oleh anjing kan? Ya, pagi-pagi dia harus perhatikan betul. Anjingnya sakit saja sudah kebingungan. Ya. Nah, kecintaan apapun, kecintaan kepada harta, kecintaan kepada kedua, kecintaan kepada manusia pun demikian, bisa sampai dalam keadaan menghamba kepada apa yang ia cintai itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada setiap kita bahwa kecintaan yang sampai menghamba itu hanya layak kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semestinya menjadi motivasi dominan yang mengarahkan sikap dan perilaku kita, sehingga berkata dan diamnya kita adalah karena dorongan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergeraknya kita melakukan sesuatu karena dorongan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu didasarkan ayat 165 surat Al-Baqarah tadi, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Itu berarti di ayat 31 surat Ali Imran ini, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, maknanya adalah jika kalian benar-benar beriman kepada Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana bisa disebut seseorang betul-betul beriman kepada Allah sementara buktinya tidak ada? Dan salah satu buktinya itu adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan mengikuti Nabi, mempelajari kehidupan Nabi pun tidak dilakukan. Bagaimana bisa pelajari kehidupan Nabi? Hadis-hadisnya tidak pernah kita baca, sirah nabawiyah tidak pernah kita pelajari. Terus selama ini yang dibaca apa?
Apa yang kita baca itulah yang kemudian kita masukkan ke dalam pikiran. Apa yang masuk dalam pikiran itulah yang kemudian menjadi pemahaman. Apa yang jadi pemahaman itulah yang kemudian muncul dalam bentuk ucapan, tindakan, dan perilaku kita. Apa yang menjadi tindakan dan perilaku kita itulah yang kemudian menjadi karakter dan akhlak kita. Kalau sumbernya bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, bukan dari Nabi, lalu karakter macam apa yang muncul dari diri kita itu? Lalu bagaimana dengan pengakuan kita sebagai seorang muslim? Sementara nilai-nilai yang ditanamkan di dalam pikiran dan hati kita bukan dari Islam ya. Jadi ini yang harus coba kita renungkan secara mendalam. Karena pengakuan lisan ini harus dibuktikan. Dan tatkala pengakuan ini tidak ada buktinya, maka sesungguhnya seseorang telah melakukan kebohongan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja cukup dengan mengatakan kami telah beriman padahal ia belum diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka sehingga terbukti siapa yang jujur dengan pengakuannya itu dan terbukti pula siapa yang hanya berdusta. Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf suaranya hampir habis harian isi 54 ini terakhir. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di ayat 21 surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanatun, teladan kebaikan, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan dia banyak berzikir. Ayat 21 surat Al-Ahzab ini berisi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mengambil teladan kebaikan dari Rasulullah. Kalimatnya memang bukan kalimat perintah, tetapi ditarik kesimpulan sebagai perintah. Ya, dalam Quran maupun Sunnah ini tidak selalu dalam bentuk kalimat perintah. Ketika Allah memuji satu perbuatan, sesungguhnya ia juga bermakna perintah. Tatkala Allah mengemukakan kebaikan, sesuatu kebaikan, maka para ulama juga menjelaskan hakikatnya ia adalah juga perintah Allah kepada diri kita. Begitupun tatkala di ayat ini Allah menjelaskan pada diri Rasul itu ada teladan kebaikan, maka maknanya agar kita mengambil teladan kebaikan itu pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Dan di antara ulama tafsir ada yang mencermati ungkapan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini, uswatun hasanatun, digunakan bentuk nakirah. Uswatun hasanatun, bukan al-uswatu al-hasanatu, tidak pakai alif lam ma'rifah. Maknanya adalah keuswahan Nabi, keteladanan Nabi itu dalam berbagai hal, dalam berbagai dimensi, dalam semua aspek, tidak tertentu saja. Dan faktanya memang demikian. Kita mendapati kenyataan betapa keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hal, dalam berbagai peran, dalam berbagai dimensi dan aspek kehidupan. Maka Muhammad SAW menjadi pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah habis dibicarakan dan dituliskan keteladanannya. Dan maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan demikian. Tetapi faktanya tidak setiap orang bisa mengambil keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang terisyaratkan melalui ayat 21 surat Al-Ahzab. Liman kana yarjullah
wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu prasyarat, sehingga jika terpenuhi prasyarat ini barulah seseorang bisa betul-betul mengambil keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Apa prasyarat itu? Keimanan kepada Allah dan hari akhir dan banyak berzikir. Iman kepada Allah dan hari akhir ya untuk menjelaskan iman dalam pengertian keseluruhan. Wa dzakarallaha katsira, banyak berzikir dalam pengertian ia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, beramal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, wujud dari keimanan dia kepada Allah dan hari akhir. Nah, kualitas keimanan dan amal yang dilakukan seseorang itu sangat menentukan kemampuannya untuk bisa mengambil keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Kita mendapati sebagian orang ketika diajak untuk mengambil teladan dari Nabi SAW, untuk Nabi ya, maka dia akan mengatakan, kayak Nabi naku orang kok. Maka ia mengemukakan berbagai macam alasan argumentasi hanya untuk tidak mau melakukan. Dan ini menunjukkan lemahnya keimanan. Orang yang kuat iman, dia tidak akan membangun alasan untuk tidak melakukan. Ia justru akan membangun alasan untuk bisa melakukannya. Maka iman kepada Allah dan hari akhir menjadi pendorong yang luar biasa bagi setiap orang untuk terus berupaya meneladani Nabi Muhammad SAW. Begitupun ya, banyaknya ia berzikir, yaitu banyaknya ia melakukan amal, ibadah, ketaatan yang dilakukan, ya, akan memunculkan dorongan motivasi luar biasa untuk terus mengikuti keteladanan Nabi SAW dalam kehidupannya. Nah, evaluasi bagi kita tatkala demikian lemah kesungguhan kita untuk mengikuti teladan Nabi, maka indikasinya jelas iman kita dalam keadaan yang lemah, ibadah dan amal kita pasti tidak cukup mampu untuk bisa menjadi pendorong bagi kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Berikutnya adalah firman Allah di ayat 65 surat An-Nisa yang bahkan menafikan, meniadakan iman bagi orang yang tidak mau berhukum kepada keputusan yang disampaikan oleh Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai menjadi bukti keimanan seseorang tatkala ia menerima putusan dari Nabi yang diutus olehnya. Fala wa rabbika, Allah bahkan bersumpah dengan dirinya, maka demi Tuhanmu, hai Muhammad, la yu'minun, mereka hakikatnya tidak beriman. Ini yang saya sebut menafikan keimanan. Allah bersumpah dengan dirinya lalu menafikan keimanan. Siapa? Orang yang tidak mau menerima hukum dari Nabi. Hatta yuhakimuka, sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim, pihak yang menetapkan hukum fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, lalu tidak ada rasa berat di dalam hati mereka. Wa mimma qadaita, terhadap keputusan yang sudah engkau berikan itu. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Di pertama, menjadikan Muhammad SAW sebagai hakim, pihak yang menentukan hukum. Yang kedua adalah tidak ada rasa berat di dalam hati dalam menerima keputusan Nabi. Yang ketiga adalah wa yusallimu taslima, menerima dengan sepenuhnya, yaitu mematuhi apa yang sudah ia terima. Tiga ini harus ada sehingga seseorang terbuktikan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nanti kita bisa meneliti secara lebih terperinci
semua ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya apakah betul-betul bisa kita terima sepenuhnya, ya, ataukah masih ada rasa keberatan di dalam hati kita. Kalau menerima sepenuhnya pasti ada buktinya kesungguhan kita di dalam melaksanakannya. Wa yusallimu taslima. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman di ayat 59 surat An-Nisa, fa in tanazzatum fi syai'in, karena mungkin saja di dataran kenyataan dalam upaya memahami perintah Allah dan Rasulnya ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ketidaksamaan dalam melihat persoalan. Maka di ayat ini Allah sampaikan fa in tanazzatum fi syai'in, maka jika kalian berselisih dalam sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan keputusannya kepada Allah dan Rasul. Para ulama tafsir menjelaskan farudduhu ilallah war rasul maknanya adalah kembalikan jawaban atau keputusan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka di ayat ini juga tampak tuntutan konsekuensi keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Bukti iman kepada Allah dan hari akhir adalah mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasul, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Nah, kita bisa coba mengamati dalam kasus-kasus perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, apakah ada komitmen kuat untuk mengembalikan keputusan atau jawaban itu kepada Allah dan Rasul, yaitu kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya. Persyarikatan Muhammadiyah berupaya untuk berkomitmen yang demikian, ar-ruju' ilal Quran wa sunnah. Walaupun ini tidak hanya slogan, tetapi harus ada kesungguhan untuk memahami betul Quran dan Sunnah Nabi. Interaksi yang intensif dengan dua sumber rujukan utama ini. Sebab kalau tidak, ya hanya berhenti menjadi slogan semata. Ya. Ketika mau pengajian diawali dengan baca Quran, karena tidak bawa Quran masih do maca Quran, ora hafal. Ya. Tidak, atau kalaupun baca masih belum tepat bacaannya, belum memahami isi kandungannya. Bagaimana pula kemudian kita mengamalkan di dalam kehidupan kita. Jadi terus gunakan waktu yang ada untuk bersungguh-sungguh mengakrabkan diri kita dengan Quran dan Sunnah Nabi, sehingga farudduhu ilallahi wa rasul itu bisa diaplikasikan. Lalu di ayat 80 surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketaatan kepada Rasul itu berarti ketaatan kepada Allah pula. Tadi sudah saya singgung. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh ia telah taat kepada Allah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman di surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka, dan sungguh engkau hai Muhammad, la tahdi ila siratin mustaqim, benar-benar engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, siratillah, yaitu jalan Allah. Ya. Rasul menunjukkan apa yang Allah perintahkan, itu maknanya la tahdi ila siratin mustaqim. Di ayat 52 surat Asy-Syura. Lalu dalam surat An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar jangan menyelisihi atau menyalahi perintah Rasulnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaklah takut orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah. Antusibahum fitnah, sebab akan terkena fitnah, bala, bencana. Au yusibahum adzabun alim, atau mendapatkan siksaan yang pedih. Itu ancaman yang Allah sampaikan kalau menyalahi Rasulnya, menyelisihi Rasulnya. Sudah jelas Rasul
ya memerintahkan, mengatur tata cara beragama yang demikian, tetapi kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah dan ketentuan dari Rasul, ya akan ada bala, bencana atau siksaan yang pedih. Baik, kutipan yang terakhir tentang ayat-ayat Al-Quran ini belum masuk di hadis-hadis. Kita nanti cukupkan dulu pada kutipan ayat-ayat Quran ini. Adalah surat Al-Ahzab ayat 34. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna. Redaksional ayat ini tertuju kepada para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran umumnya tentu bagi kita semua pula. Untuk apa? Wadkurna ma yutla fi buyutikunna. Ingatlah oleh kalian ma yutla fi buyutikunna, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, min ayatillah wal hikmah, dari kitab Allah dan hikmah, dari ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran wal hikmah dan sunnah. Ya, para ulama tafsir menjelaskan kalau di ayat Quran disebutkan Alkitab wal hikmah atau ayatillah wal hikmah diungkapkan di satu ayat yang sama, maka al-hikmah di sana maknanya adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini berarti di setiap rumah, tentu tidak terbatasi hanya di dalam rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tekstual redaksional ayat ini, tetapi pelajaran umumnya bagi setiap kita pula, ya di rumah selalu diingatkan oleh ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari keseluruhan ini jelas tampak bagi kita perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya, ya, karena cukup banyak yang diungkap ya dalam ayat-ayat Quran tadi, baik perintah secara langsung maupun ancaman kalau sampai menyelisihinya, atau menafikan iman bagi orang tidak mau menerima keputusan dari Rasul, atau sampai pada ancaman siksaan yang pedih, datangnya fitnah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, ya. Silakan kalau mau digunakan waktu yang masih ada untuk diskusi, dialog dan sebagainya. Baik, saya tempat tersentak oleh Ustaz Sigit tadi ketika kita ditegur oleh beliau kalau Quran saja kita tidak pernah baca, hadis saja kita tidak pernah baca, tas apa yang kita baca selama ini. Ini merupakan teguran dari Ustaz Sigit untuk kita semuanya, gitu ya. Betapa pentingnya tidak hanya membaca Quran atau membaca hadis, tapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu di antara teman-teman banyak yang ingin sekali menanyakan sesuatu, baik yang ada di Riyadhus Shalihin maupun yang ada di sini. Oleh karena itu kami buka forum tanya jawab. Kami kasih kesempatan dulu, ya, karena kami melihat selatan dan utara imbang. Mungkin yang putri kami beri kesempatan 2 penanya dan putra 2 penanya dulu. Silahkan. Yang putri ada yang bertanya? Jika tidak ada, yang putra 4 penanya boleh. Baik, 1 Mas Rahmanto, ya. Sebentar. 2 Mas Riko, ya. Lagi 2 lagi, 3, ya. 1 lagi. Yang putri? Tidak ada. Baik, 3, oh ya, 4. Baik, belakang. Baik. Mas Miftah Farid, minta tolong mikrofonnya, Mas, pada Mas Rahmanto, kakak kelas saya ketika akhirnya ketemu lagi di sini. Alhamdulillah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahmanto dari Sleman. Ada satu pertanyaan sebetulnya, Ustaz, Ya. terkait dengan bagaimana orang memahami
Allah dan juga Rasulnya. Jadi belakangan kita sering mendengar ada konflik di Timur Tengah terkait dengan Islamic State of Iraq dan Syam, dan juga peristiwa misalnya di Prancis Charlie Hebdo itu menunjukkan bahwa proses penafsiran seseorang terhadap Allah dan juga Rasulnya itu berbeda-beda, dan itu menunjukkan bahwa ternyata ini bisa menjadi legitimasi bahwa agama bisa menjadi sumber bagi kekerasan, bagi konflik, karena mereka menggunakan mereka menyatakan bahwa kami mendirikan negara ini karena perintah Allah dan mengikuti Rasul. Nah, bagaimana respon Ustaz terhadap hal ini? Terima kasih. Baik, selanjutnya Mas Riko di depan. Ya, mikrofonnya bisa didorong Masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko dari UGM. Mengenai Al-Quran dan Sunnah tadi, ada sekelompok orang yang menyatakan bahwa kita tidak boleh memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, tapi harus dengan pemahaman imam, kiai atau ulama tertentu. Bahkan mereka berani ngomong kalau orang yang langsung mengambil ke Al-Quran dan Sunnah itu mereka orang nggak bener, mereka sok-sokan. Ada mereka itu ilmunya seberapanya Imam itu sih, Imam Syafi'i atau Imam yang lain gitu. Ilmunya itu seberapa persen dari kiai, si kiai ini itu gimana, kalau apakah benar yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga tadi Mas siapa? Saya lupa. Oh ya. Ya, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endar. Saya di sini mau bertanya tentang salah satu hadis Nabi, yaitu salah satu hadis Nabi tentang pelacur yang memberikan minuman kepada anjing melalui senaput dan dia masuk surga. Nah, saya tadi sama teman saya sempat bahas bab itu, dan dia saat itu menanyakan hadisnya itu sahih atau dhaif. Dan bertemu dengan Pak Ustaznya langsung, mungkin jawabannya berapa? Itu hadisnya itu sahih atau dhaif. Kemudian saya mau tanya lagi, tapi tak saya ingat dulu pertanyaannya apa ya, lupa saya. Atau nanti dulu aja Pak. Ya, nanti yang keempat, nanti setelah yang keempat nanti saya beri kesempatan lagi. Oh iya, terima kasih Mas. Baik, silakan yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danu dari Warung Botol. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, kan tadi katanya kita itu harus mengembalikan segala sesuatu itu kepada sunnah dan Quran. Nah, tapi kenyataannya kita di negara Indonesia ini kan bukan negara muslim. Jadi kita memakai hukum itu bukan hukum Islam. Itu menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Apa kita belum sepenuhnya mematuhi ajaran Islam atau bagaimana? Cukup Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang keempat, baik, silakan. Ya, nggak apa-apa. Salah satu. Nah, alhamdulillah, Rabbil Alamin, pertanyaannya terpikir sekarang. Salah satu ayat dari Allah, ayat Al-Quran bilang mukmin yang kuat lebih disukai daripada mukmin yang lemah. Nah, itu lemah itu dalam artinya itu lemah yang lemah secara jasmani atau lemah secara rohani gitu. Ya. Ya, baik. Ada banyak pertanyaan Ustaz. Yang pertama tentang berbagai macam konflik ini di Timur Tengah maupun di yang lainnya gitu ya. Kemudian ada kemarin kasus penembakan Charlie Hebdo dan lain sebagainya. Ini tentang menjadikan agama sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan. Pendapat Ustaz bagaimana? Ya.
Sejak Quran diturunkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga itu bersama dengan para sahabatnya, tepatnya dalam fase kehidupan di Madinah setelah hijrah, sudah didapati orang-orang yang menisbatkan ucapan dan perbuatannya kepada Allah dan Rasul. Kita baca di ayat 8 surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Maka klaim pengakuan saja tidak cukup, karena bisa jadi itu hanya kebohongan. Seseorang melakukan kesalahan ada beberapa sebab. Kalau masih ingat dulu pernah saya sampaikan, kenapa kesalahan itu dilakukan. Satu, bisa jadi memang ada dua sebab utama. Satu berkaitan dengan ilmu, dua berkaitan dengan hawa nafsu. Berkaitan dengan ilmu ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama memang benar-benar tidak tahu, ya, ilmu atau pengetahuan belum sampai kepadanya sehingga ia melakukan kesalahan. Yang kedua, kurang ilmunya sehingga tidak utuh dalam memahami sesuatu, maka prakteknya bisa tidak tepat karena pemahamannya terbatas. Jadi misalnya orang yang memahami Islam itu hanya sholat saja, maka di luar sholat dia tidak menggunakan Islam, ya, karena dianggap tidak ada hubungannya dengan Islam. Ini pemahamannya tidak utuh. Atau kemungkinan yang ketiga masih berkaitan dengan ilmu adalah sumber rujukannya yang keliru sehingga pemahamannya juga salah. Nah, bisa jadi kesalahan pada faktor ini, faktor keilmuan dengan tiga kemungkinan ini. Tidak terkecuali dalam beberapa model kelompok, ya, kajian, kelompok studi yang kemudian pemahaman dan aplikasi berislamnya jadi salah. Maka kemungkinan berkaitan dengan ilmu ada di salah satu dari tiga sebab. Kemudian sebab yang kedua tidak berkaitan dengan ilmu tapi berkaitan dengan hawa nafsu. Ya, ilmunya benar, pemahamannya utuh, tetapi dominasi hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan olehnya karena tidak ada keseriusan untuk mendidik hawa nafsunya. Maka kita dapati orang yang tahu tentang agama tetapi ia melanggarnya karena tidak ada keseriusan bagi pemilik pengetahuan itu untuk mendidik dan menundukkan hawa nafsunya. Sementara Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Tidak mungkin sempurna iman seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mau tunduk dengan syariat yang aku bawa. Maka agar kita tidak salah dalam memahami dan mengaplikasikan agama ini, setidaknya ada 5 yang harus diperhatikan. 1. Sumber rujukan atau referensi yang pasti benarnya. Sumber rujukan atau referensi yang pasti benarnya ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Dalilnya nanti kita bisa baca di ayat 2 surat Al-Baqarah, ayat 23 sampai 24 surat Al-Baqarah. Ya, kemudian juga beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan perintah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu juga kita bisa baca tadi di ayat 7 surat Al-Hasr, ayat 31 surat Al-Imran dan seterusnya. Ini yang pertama tentang sumber rujukan atau referensi yang pasti benarnya. Yang kedua adalah mengikuti pemahaman dan praktek atau pengamalan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dalilnya ayat 100 surat At-Taubah, mengikuti pemahaman dan pengamalan atau praktek para sahabat. Ayat 100 surat At-Taubah dalilnya. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun dari kalian yang diberi umur panjang sepeninggalku, kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, pasti dia akan menemui perselisihan yang banyak.
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah ia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Ini perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat-sahabatnya. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Pegang teguh, jangan dilepaskan. Ya. Ini dalil untuk mengikuti pemahaman dan praktek para sahabat. Yang ketiga, memelihara atau menjaga kebersihan hati kita. Ini dibutuhkan agar tidak salah pemahaman dan praktek beragama. Memelihara dan menjaga kebersihan hati kita. Kenapa? Karena hati punya fungsi untuk melakukan deteksi. Deteksi apa? Kebajikan dan dosa. Yakni